ibarat nyawanya sifat ma'ani. Ya. Adanya ma'nawiyah, maka timbullah ma'ani. Ada qadirun, maka timbullah kodrat. Jadi kalau kodrat itu kuasa, dan itu bisa dibuktikan. Ya, kita. هل أتى على الإنسان حين Kita bertasawuf tapi tidak bersyariat. Asyariatu bila hakikatin natilah. Mal hakikatu bila syariatin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong. Tak ada isi. Tapi hakikat tanpa syariat itu batal. Ya. Jadi berarti syariat dan hakikat itu harus sejalan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita mencoba untuk memahami bagaimana mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Banyak jalan kita untuk mengenal Allah. Ya. Bisa kita mengenal Allah lewat sifatnya, lewat af'alnya. Bisa kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Jadi banyak jalan sebenarnya kita untuk mengenal Allah. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kuncinya adalah Allah itu laisa kamitsli syai'un. Tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Jadi kalau kita sudah bicara tentang Allah, mesti kita pahami bahwa Allah itu tidak bermisal. Ya, tidak ada perumpamaan, tidak ada bermisal lah. Tidak yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satupun yang menyamainya. Ya. Oleh karena itulah maka kita berangkat dari ayat maupun dari hadis maupun dari kalam para ulama. Sekarang kita coba melihat, ya, mengenal Allah itu dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah itu kan banyak, ya. Tapi yang kita pahami yang ada di diri kita ini ada 7 sifat, ya, yang kita kenal dengan sifat ma'ani. Ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani. Itu kajiannya di sifat 20. Makanya mengkaji sifat 20 itu harus terkait dengan diri kita. Kalau kita mengkaji sifat 20 tidak terkait dengan diri kita, maka kita hanya memahami zahirnya tapi tidak memahami isinya. Ya. Dari sifat 20 itu kita bagi menjadi 4 bidang. Ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada namanya ma'ani, dan ada namanya ma'nawiyah. Ini 4 bidang. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang tergolong sifat nafsiyah hanya ada 1 sifat, yaitu wujud.
Sedangkan yang tergolong sifat ma'ani, sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Jadi ini 5 sifat ini terhimpun di dalam sifat ma'ani. Ya, sifat salbiyah maksud saya. Terhimpun dalam sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga ada sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani itu 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sedangkan sifat ma'nawiyah itu juga 7. Yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallim. Sifat nafsiyah itu wujud. Itu terhimpun pada kalimat lam, alif, dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi dia terhimpun dalam kalimat lam alif. Sedangkan sifat salbiyah itu terhimpun di dalam kalimat ilaha, dalam kata, ya, di suku kata ilaha. Jadi sifat salbiyah itu terhimpun di dalam kalimat ilaha. Sifat ma'ani yang 7 macam itu terhimpun dalam kalimat ilah atau kata ilah. Sifat ma'nawiyah terhimpun dalam lafaz jalalah atau Allah. Nah, jadi sifat 20 itu mengisyaratkan atau terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Itu satu kesimpulan ya, yang perlu kita pahami, bahwa sifat 20 tadi semuanya terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu Bapak hubungannya apa, kaitannya dengan diri kita? Ya. Sebab kalau hanya kita menyebut kalimat la ilaha illallah, kita tidak memahami isinya, maka kita tidak akan bisa mengenal Allah. Kalau hanya mengucapkan kalimatnya, burung bio juga bisa. Ya. Tapi kan kita tidak ingin satu makom dengan burung bio. Ya. Tapi kita perlu pahami lebih jauh. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan diri kita. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa sifat nafsiyah atau golongan dari sifat nafsiyah ini hanya ada satu sifat, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, ketika kita mengatakan ada, mesti kelihatan wujudnya. Misalnya ada yang bertanya, Pak Hanan ada nggak ya? Ada. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa Pak Hanan itu ada? Karena tubuhnya ada. Mas Duki ada nggak ya? Nggak ada. Kenapa Bapak Ibu katakan nggak ada? Nggak kelihatan, nggak ada tubuhnya. Berarti la itu menunjukkan tubuh pada kita. Nah, dia satu ya kan? Jadi ketika kita berzikir la ilaha illallah, berarti kita kan sebenarnya ngebaca diri sendiri. Ya. Jadi la itu menunjukkan ke tubuh kita. Kemudian sifat salbiyah menghimpun 5 sifat dari sifat 20. Ya. Idam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyah. Nah, itu nggak kelihatan. Seperti apa bentuknya qidam itu nggak kelihatan.
Seperti apa bentuknya baqa itu nggak kelihatan. Dia hanya diyakini oleh hati. Maka sifat salbiyah ini boleh dikatakan sifat khabariyah, ya, mengkhabarkan, ya, menginformasikan. Misalnya baru, ya, kata-kata baru. Apa bentuk baru itu kan nggak ada bentuk deh. Mik ini kayaknya baru kan. Mana barunya nggak ada. Dia hanya menginformasikan, mengkabarkan bahwa mik ini tidak usang, masih baru. Nah itu diyakini oleh hati kita. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Maka sifat salbiyah yang terhimpun pada kata ilaha itu menunjukkan hati pada kita. Nah, jadi kalimat la itu menunjukkan tubuh pada kita, ilaha menunjukkan hati pada kita. Ya, dua. Nah, lalu yang ketiga, kelompok ma'ani, ya, atau yang disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini menghimpun 7 sifat. Nah, tadi sudah dikemukakan, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu yang disebut sifat ma'ani, atau yang kita kenal dengan sifat 7. Semua sifat yang 6 macam itu tergantung kepada hayat. Jadi sifat ma'ani ini terhimpun dia dalam kalimat ilah. Nah, terhimpun dalam kalimat ilah. Dan sifat ma'ani ini 7 macam tadi, yang 6 macamnya sangat tergantung dengan hayat. Nah, jadi hayat itulah yang mendominasi. Ada hayat, maka muncullah kodrat, muncullah iradat, muncullah sama, basor, kalam. Ada ya. Dengan adanya sifat hayat. Ada ya. Jadi yang mendominasi dari sifat 6 ini adalah hayat. Dari sifat 7 tadi hayat. Ya. Hayat itu adalah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, nyawa pada kita atau ruh kita. Jadi ruh kita itu kalau dia menghidupkan disebut nyawa. Kalau dia punya kemauan disebut nafsu. Kalau dia membedakan akal atau pikiran. Kalau dia memahami hati. Nah, hati pada kita. Nah, jadi sebenarnya ruh kita itu tadi. Nah, jadi nyawa ini artinya ruh kita. Jadi kalimat ilah itu menunjukkan nyawa pada kita. Nah, ada 3. Jadi la menunjukkan tubuh pada kita, ilaha menunjukkan hati pada kita, sedangkan ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lafaz jalalah yaitu Allah itu menghimpun sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini tidak nampak ke permukaan, dia tersimpan, ya, tersembunyi. Kalau boleh dikatakan sifat maknawiyah itu ibarat nyawanya sifat ma'ani. Ya. Adanya maknawiyah maka timbullah ma'ani. Ada qadirun maka timbullah kodrat. Jadi kalau kodrat itu kuasa, nah itu bisa dibuktikan. Ya, kita kuasa melangkahkan kaki, kita kuasa mengangkat tangan, kita kuasa mengangkat suatu barang. Nah, kuasa itu kan bisa dilihat, bisa dibuktikan.
Tapi kalau qadirunnya nggak kelihatan. Nah, maka qadirun itu tersembunyi. Nah, begitu juga hayat. Hayat itu hidup. Kelihatan itu hidup bergerak gitu ya. Ada perubahan dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Jadi ada pergerakan, ada perubahan. Tandanya dia hidup. Ya, iradat, ada kemauan. Itu jadi kelihatan. Tapi kalau hayun itu enggak kelihatan. Maka hayun itu tersembunyi, menghidupkan hayat. Jadi adanya hayun, maka timbullah hayat. Adanya qadirun, maka timbullah qudrat. Adanya muridun, maka timbullah iradat. Adanya sami'un, maka timbullah sama. Adanya basirun, maka timbullah basar. Ada si mutakalimun, maka timbullah kalam. Nah, jadi sifat ma'nawiyah itu tersembunyi. Yang tersembunyi pada kita itu yang disebut dengan rahasia. Nah, maka kalimat Allah lafaz jalalah menunjukkan rahasia pada kita. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan diri kita. Ya, la tubuh ilaha hati ilah nyawa Allah rahasia. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan nafi isbat. Ya, nafi isbat. Nafi itu artinya menidakkan, ya, menghilangkan, meniadakan. Itu nafi. Isbat itu artinya menetapkan. Nah, jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilaha itu Tuhan. Tuhan itu mempunyai sifat 7 tadi. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, maka disebut la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la muridun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Nah, jadi itu menghilangkan diri kita. Ya, karena kita sudah isbatkan hanya ke Allah saja. La hayyun illallah, tak ada yang hidup kecuali Allah lah yang hidup. Berarti kita kan nggak hidup nih. Ya. Apakah kita punya hayat? Tidak punya. Hayat itu punya siapa? Punya Allah. Nah, cuman dipinjamkan oleh Allah atau dipancarkan oleh Allah ke diri kita sehingga diri kita menjadi hidup. Ya. Jadi yang punya hayat itu cuma Allah. Jangan pernah kita mengaku diri kita ini punya hayat. Ya, yang punya hayat itu Allah. Itu hayatnya hayat Allah. Makanya kita nafikan dulu, kemudian kita isbatkan la ilaha illallah, la hayyun illallah. Artinya nggak ada yang hidup kecuali Allah. Allah lah yang hidup. Tapi kan kelihatan kita ini hidup. Nah, nanti kita bahas lebih jauh. Tapi ini dulu kita selesaikan. Ya. Nah, begitu juga sifat alimun, tahu. Ya. Allah itu bersifat tahu. Nah, ketika kita sebut la ilaha illallah, la alimun illallah, tak ada yang tahu kecuali Allah. Berarti apa? Kita menafikan, menidakkan dari diri kita akan pengakuan bahwa kita ini tahu. Nah, jadi kalau kita sebut la ilaha illallah, artinya kita menidakkan diri kita ini nggak tahu, yang tahu itu Allah. Jadi kalau kita masih merasa kita yang tahu, kitalah yang hidup, berarti kita belum menyerahkan sama Allah, belum menafikan. Ya, walaupun kita sudah hafal kalimat la ilaha illallahnya, tapi tidak duduk di penafian. Nah, ya sekarang
setelah kita mengucap kalimat la ilaha illallah dan kita paham itu, maka duduklah di penafian, menafikan ya sifat-sifat 7 itu dari diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah saja. Nah, jadi kalau sudah begitu nggak ada lagi kita merasa kita yang tahu, kitalah yang hidup, kitalah yang kuasa, kitalah yang melihat, kitalah yang mendengar. Nah, kalau sudah kita pahami itu dengan melalui kalimat la ilaha illallah tadi, berarti nggak ada lagi yang punya kita. Yang ada hanya punya Allah. Hayatnya hayat Allah. Taunya kita ilmunya Allah. Kuasanya kita kodratnya Allah. Ada kemauan kita iradatnya Allah. Melihat kita basarnya Allah. Mendengar kita samanya Allah. Berkata kita itu kalamnya Allah. Nah, hilanglah pengakuan. Nah, ini kita sebut dengan menghilangkan keakuan diri. Nah, tapi kalau kita masih mengaku-ngaku kita yang hebat, kita yang pintar itu, berarti kita belum menafikan yang ada pada diri kita tadi. Nah, bagaimana kalau kita tidak menafikan? Ini konsekuensinya seperti apa? Kalau kita tidak menafikan sifat 7 itu dari diri kita, maka kita masih tergolong syirik. Nah, ini bahayanya, Pak. Jadi tidak ringan masalahnya. Ya, masih tergolong syirik. Nah, kalau kita masih tergolong syirik, maka dosa yang tak berampun. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi syirik itu dosa yang tak berampun. Ini bukan perkara ringan itu, Pak. Ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku-ngaku kita yang berilmu, ngaku-ngaku kita yang melihat, mendengar. Itu masih duduk di syirik. Jadi sebanyak apapun amal ibadah kita yang kita lakukan, kalau masih syirik ditolak, Pak. Ya, jadi jangan merasa hebat dulu kita banyak ibadah. Kalau masih syirik di dalamnya ditolak. Itulah isyarat ya yang dulu pernah saya cerita, gitu ya. Bagaimana seorang abid yang begitu rajin ibadahnya sampai sejadahnya dari batu karena sudah sering digunakan untuk ibadah, sejadah batu itu pun jadi cekung. Ya, tentang dahinya cekung, tentang lututnya cekung. Gitu. Ketika dia akan mati, ya, dia minta kepada Israel, ya, wahai Israel, sebelum kau mencabut nyawa saya, tolong tanyakan dulu kepada Allah, katanya. Kalau saya sudah mati, tempat saya surga tingkat berapa? Jadi seolah-olah sudah merasa kayak sudah jadi penghuni surga. Karena merasa dirinya sudah banyak ibadah. Sholatnya sudah rajin, puasanya sudah rajin. Merasa sudah jadi orang abid. Kayaknya surga sudah di tangan. Nah, lalu dia katakan, wahai Israel, tanyakan kepada Allah, tempat saya kalau sudah mati, surga tingkat berapa? Allah Maha Tahu, dijawab oleh Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Nah, jadi hilanglah itu ibadah neraka tingkat 7. Protes orang ini, ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7? Sedangkan saya kan banyak ibadah. Apa jawab Allah? Kamu beribadah bukan karena aku, tapi karena surga aku. Surga itu makhluk aku. Ya, kamu nggak kenal aku, nggak? Nah, ditolak. Nah, jadi artinya banyak ibadahnya ditolak. Kenapa? Karena duduk di syirik tadi. Ya, nggak tauhid. Ya. Nah, beda dengan
nasuha. Ini satu kisah. Nasuha itu kan sampai sekarang kita sebut taubat nasuha itu ya. Itu kan nama orang. Nasuha ini kan sudah ngebunuh orang 100 orang. Sudah mencuri, berjudi kerjanya, tidak pernah ibadah. Ya. Sudah ngebunuh orang 99 orang. Jadi pada satu saat timbullah kesadaran bahwa usia sudah lanjut, ya pada akhirnya pasti akan mati. Kalau saya mati nanti, kalau seperti ini terus, berarti dosa saya ini banyak, masuk neraka lah saya. Ini udah 99 orang yang dibunuh. Ya. Dia datang kepada seorang ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya ini orang banyak dosa, nggak pernah ibadah. Kira-kira kalau saya mohon ampun kepada Allah, kira-kira diampunkan Allah nggak dosa saya? Kata Pak Ustadz, kamu melakukan perbuatan maksiat itu, kamu sadar nggak kalau itu dosa? Ya sadar, tahu saya. Kalau kamu tahu itu maksiat nggak akan diampunkan Allah dosa. Ya kamu sengaja itu bikin itu. Rupanya marah dia. Cabutnya pedangnya, dipancungnya leher Ustadz. Mati di situlah. Nah, 100 orang jadi yang dibunuh. Sudah ngebunuh saya Ustadz ini, mulai tersadarkan lagi. Tambah banyak dosa saya ini. Nangislah dia. Akhirnya dia datangi Pak Kiai. Kalau tadi Pak Ustadz, sekarang Pak Kiai didatangi. Pak Kiai, saya ini banyak dosa Pak Kiai. Saya nggak pernah ibadah. Tapi saya mau bertaubat Pak Kiai. Kira-kira kalau saya bertaubat diampunkan Allah nggak dosa saya? Nah, kata Pak Kiai, ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hamba. Walaupun dosamu sebanyak buih di laut, pasir di pantai, kalau betul-betul kamu mohon ampun sama Allah, pasti akan diampuni Allah. Benar Pak Kiai, benar kata Pak Kiai. Disalaminya Pak Kiai, dipeluknya Pak Kiai, nangis terjadi-jadinya. Nah inilah bedanya Ustadz sama Kiai Pak. Bijaksana gitu ya, nggak saklek kalau gitu. Kalau begitu Pak Kiai, bimbing saya Pak Kiai. Saya ingin taubat Pak Kiai. Kata Pak Kiai ini, saya tidak punya pondok. Ada tidak jauh dari sini, ada teman saya, dia mengajar anak-anak santri di situ. Pergilah kamu ke pondok sana, nyerahlah kamu sama Pak Kiai di situ. Jangan tinggalkan dia sebelum kau dibimbingnya usul kepada Allah. Berangkatlah si Nasuha tadi. Nah, jarak dari tempat Pak Kiai pertama ke pondok pesantren itu nggak jauh, bisa jalan kaki, kira-kira 1 kilo lah. Nah, berangkat di perjalanan, rupanya sakit perut. Ya, kena angin duduk. Jadi nggak bisa lagi berdiri, ya terduduk. Ya. Kena menahan sakit, akhirnya nggak sanggup duduk, akhirnya dia tidurlah di pinggir jalan. Nggak lama meninggallah di situ, matilah dia di perjalanan, belum sampai ke pondok pesantren yang ditunjukkan Pak Kiai, dia sudah meninggal. Begitu nyawanya sudah lepas dari tubuh, datanglah malaikat azabah, ingin mengambil ruhnya, ingin dibawa ke neraka karena dia banyak dosa.
Belum sempat dibawa, datang pula malaikat rahmah ingin membawa ruhnya ke surga. Nah, bertengkarlah dua orang malaikat ini. Malaikat azabah ingin membawa ruhnya ke neraka, malaikat rahmah ingin membawa ruhnya ke surga. Allah Maha tahu. Allah perintahkan Jibril turun adili mereka. Nah, datanglah Jibril, ditanyakan permasalahannya apa. Nah, kata malaikat azabah, ini orang ini banyak dosa. Dia sudah membunuh orang 100 orang. Dia banyak maksiat. Ya, maka akan saya bawa ruhnya ke neraka. Nggak bisa, kata malaikat rahmah. Pak Jibril ini nggak bisa. Kenapa? Karena ketika dia akan meninggal itu, dia nggak tahu dengan dirinya. Yang dia tahu cuma Allah. Dia nyerah sepenuhnya kepada Allah. Nah, sampai ajalnya, sampai dia sudah mati, dia malah nggak tahu dengan dirinya sendiri. Dan dia tahu hanya Allah. Nah, berarti dia mohon ampun kepada Allah. Nah, dosanya sudah diampunkan Allah. Berarti kan dia harus dibawa ke surga, bukan ke neraka. Nah, jadi malaikat azabah berkeyakinan dia banyak dosa, dia harus dibawa ke neraka. Sedangkan malaikat rahmah beranggapan dia sudah bertaubat, ya, sehingga dia nyerah sepenuhnya kepada Allah sampai dia tidak tahu dengan dirinya, yang dia tahu cuma Allah. Nah, maka dosanya diampunkan, maka dia harus saya bawa ke surga. Nah, oh itu masalahnya. Akhirnya Jibril pun memberitahu sama Allah, lapor sama Allah, yang Allah Maha tahu. Ya. Oleh Allah diperintahkan, Jibril, kamu ukur, ya, dari tempat Pak Kiai ke tempat dia meninggal itu berapa jaraknya. Ya. Dari tempat dia meninggal menuju pondok pesantren berapa jarak. Kalau lebih panjang jarak yang sudah ditempuhnya, itu berarti taubatnya diterima dan dia masuk surga. Nah, kalau jarak yang belum ditempuhnya itu lebih panjang dari yang sudah ditempuhnya, berarti taubatnya ditolak, dia masuk neraka. Diukurlah, ya, tempat itu. Ya. Setelah diukur, ternyata lebih panjang yang sudah ditempuhnya. Ya, dari Pak Kiai ke tempat dia mati itu lebih panjang yang sudah ditempuh, ya, dibanding dengan yang belum ditempuh. Ya. Akhirnya dia masuk ke dalam surga, dibawa ke dalam surga. Nah ini. Jadi apa namanya perbandingan antara abid dengan si nasuha ini masalah. Ya. Kalau si abid, dia rajin betul menjalankan syariat, tapi tidak menyerah kepada Allah. Dia nggak kenal Allah. Tapi kalau si nasuha, memang syariatnya nggak diperbuatnya, ya nggak banyak diperbuatnya. Tetapi dalam hatinya yang ada hanya Allah. Jadi tauhidnya sempurna. Nah, ternyata ini yang diterima, gitu ya. Yang bertauhid yang sempurna ini walaupun syariatnya banyak yang tinggal, ketimbang menjalankan syariat tapi tauhidnya tidak sempurna, malah jadi syirik. Ini yang dikatakan dalam istilah tasawuf, gitu ya. Kalau orang menjalankan syariat tetapi tidak, ya, bertauhid dengan sempurna, benar kata manusia, salah kata Allah. Ya. Tapi kalau duduk di tauhid yang sempurna, walaupun syariatnya tidak dijalankan dengan sempurna, dengan baik, salah kata manusia, tapi benar kata Allah. Nah, jadi kalau hanya bersyariat saja, hakikatnya nggak ada, itu benar kata manusia, salah kata Allah. Tapi kalau dia berhakikat saja, tidak bersyariat, salah kata manusia, benar kata Allah. Nah, pada akhirnya kan yang dipakai tentu kebenaran yang hakiki, gitu ya. Nah, yang kita maukan itu ya benar kata manusia, benar kata Allah. Kalau hanya benar kata Allah tapi salah kata manusia,
secara lahirnya dia tersiksa. Ketika dia mati, enggak ada orang mau mensolatkannya. Ya. Masa hidup saja badannya enggak dibawa sholat, udah mati udah jadi bangkai kok kita yang disuruh mensolatkannya. Akhirnya orang Islam enggak mau mensolatkannya. Kenapa? Karena enggak kelihatan dia sholat. Nah, masa dia sudah mati malah kita mensolatkannya? Berarti kan dia bukan orang Islam, kata orang yang tidak memahami hakikatnya. Nah, dia hanya melihat syariatnya saja. Ya. Nah, yang kita maukan itu benar kata Allah, benar kata manusia. Jadi lahirnya kita abid, zahir batinnya kita arif. Gitu ya. Jadi jangan hanya mengejar abidnya, tapi meninggalkan arifnya, atau mengejar arifnya, meninggalkan abidnya. Nah, yang benar itu abid secara zahirnya, arif secara batinnya. Baik Bapak Ibu, kita kembali kepada pokok persoalan, yaitu mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Ya. Nah sekarang kita lihat sifat Allah itu ada 7. Nah, kita fokus ke 7-nya. Sebenarnya banyak sekali sifat Allah itu. Ada. Nggak terhitung, nggak terhingga banyaknya. Ada. Semua sifat kamal dan jamal itu adalah sifat Allah. Tetapi sifat yang disifatkan ke diri kita 20 macam itu. Nah, kita fokuskan kepada 7 sifat, yaitu sifat ma'ani. Nah, pertama kita lihat kodrat. Nah, kodrat itu artinya kuasa. Kuasa Bapak Ibu datang dari rumah ke masjid. Ya. Ada kuasa orang mengangkat satu barang. Ada. Jadi baik dari segi pandang maupun dari segi perbuatan. Kita berbuat, ya, katalah kita sendiri yang mengangkat satu barang. Kita sendiri yang melangkahkan kaki. Kita sendiri yang mengangkat tangan. Kan ada kuasa itu pada diri kita. Ya. Bagaimana kita merasakan, meyakini kuasa ini bukan kuasa kita, tapi kuasa Allah. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah bikin kuasa itu. Tiba-tiba kita sudah punya saja. Ya. Dari kecil kita sampai besar, sampai dewasa, sampai tua ada kemampuan itu, gitu ya. Padahal kita tidak pernah beli, kita tidak pernah bikin. Tiba-tiba muncul saja ada kemampuan itu. Nah, kemampuan inilah yang disebut dengan kodratnya Allah. Nah, bagaimana kita melihat itu dah kuasanya Allah, bukan kuasanya kita. Begitu juga misalnya ada orang mengangkat kakinya, mengangkat tangannya, mengangkat satu barang. Ya, kita lihat orang itu punya kuasa, ada kesanggupan. Tapi kan dia sendiri kan tidak mengerti kan dari mana dia dapat kuasa itu. Kuasa itu Allah yang kasih. Berarti kita yang kuasa itu siapa? Ya Allah itulah. Itu satu. Yang kedua iradat, katakanlah ya, keinginan. Ada keinginan kita untuk membeli sesuatu, ada keinginan kita untuk berangkat ke masjid. Nah, keinginan-keinginan ini ya, atau kemauan kita itu ya, kita sirnakan dari diri kita. Yang kita rasakan itulah kemauan Allah, bukan kemauan kita. Nah, bagaimana kita duduk di kemauan Allah? Wahai hambaku, kata Allah, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan. Kalau kau paksakan keinginanmu, aku akan persulit apa yang kau inginkan. Tapi kalau kau serahkan keinginanmu kepada aku akan permudah apa yang kau inginkan. Nah, jadi bagaimana kita menyerahkan keinginan itu, iradat kehendak itu hanya kepada Allah semata. Ada kodrat, ada iradat. Ya. Bisa macam-macam perbuatan, ada kuasa. Bisa kita melihat ada orang berjalan, ada orang melempar, ya, ada orang membunuh, ya, macam-macam lah. Ya, ada orang meki-meki, ya, terutama
ketika kita berada pada gelanggang tasawuf lah begitu. Ya, kan banyak. Nah, yang kadang-kadang kita ya membuat dosa sendiri gitu. Ya. Ada orang zikir la ilaha illallah. Karena kita nggak senang melihat orang zikir, lalu kita ngomel-ngomel. Ya dah. Ngapain dikeras-kerasin zikirnya? Allah tuh nggak tuli. Nah, ngapain digeleng-geleng? Nah, jadi orang beribadah kita dapat dosa. Kira-kira bodoh apa pintar? Ya bodoh lah. Orang dapat pahala, kita dapat dosa. Ya, kita sendiri bikin dosa sendiri. Tapi bagaimana kita melihat apa yang diperbuat oleh hamba itu bukan perbuatan hamba, tapi perbuatan Allah. Nah, iradatnya, kehendaknya Allah. Kita tidak melihat itu adalah perbuatan hamba, tetapi kita melihat itu adalah perbuatan Allah. Baik yang kita lihat katakanlah perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik. Misalnya perbuatan baik orang bersedekah, itu kan perbuatan baik. Siapa yang menggerakkan? Allah juga. Tapi ada orang membunuh, ada orang berjudi, ada orang maling. Bagaimana kita melihatnya? Yang menggerakkan dia Allah juga. Allah menggerakkan dia untuk berbuat baik, tetapi Allah juga yang menggerakkan dia berbuat tidak baik. Apakah Allah yang menggerakkan ketika dia maling? Kira-kira masih ada nggak yang bisa menggerakkan selain Allah? Nggak ada kan? Berarti yang menggerakkan orang maling itu ya Allah juga. Masalahnya, kenapa digerakkan oleh Allah ke orang itu maling? Nah, jadi kalau kita terbetik di hati kita, misalnya ada berbuat maksiat, nah kita perlu bertanya, kenapa Allah gerakkan kita berbuat maksiat? Mesti ada maksud. Boleh jadi, gitu ya, ketika Allah gerakkan dia maling, ya Allah akan menghukum yang bersangkutan. Ya, mungkin dia kena gebuk, mungkin dia ditangkap, lalu dia di penjara. Tetapi sangat boleh jadi juga karena Allah akan memberikan sesuatu yang lebih berat juga. Begitu dia maling, dia ditangkap, masuk penjara. Dalam penjara ketemu orang soleh di situ. Orang lebih agama, bincang-bincang, nggak tahunya dia masuk Islam. Nah, kan lebih berharga. Awal mulanya maling dulu, tapi ujungnya dari tidak Islam menjadi Muslim. Dari tidak taat menjadi taat. Itu yang kita sebut dengan hikmahnya apa. Tapi persoalan menggerakkan, nah, tidak ada yang bisa menggerakkan sesuatu kecuali Allah. La tataqarra illa bismillah. Mungkin ada yang berpendapat kalau orang maling itu yang menggerakkan iblis. Nah, sekarang yang menggerakkan iblis itu siapa? Nah, kenapa kita potong dengan jalan? Nah, jadi setiap perbuatan baik ataupun buruk kita lihat itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan makhluk, karena makhluk tidak punya kemampuan. Nah, begitu juga misalnya ada perbuatan, ya. Karena dia punya kuasa tadi dia berbuat. Nah, perbuatan makhluk ini yang dikenal secara tauhid itu ada disebut dengan mubasyarah, ada disebut tawadhu. Nah, kalau mubasyarah itu kepesertaan perbuatan hamba, lahirnya perbuatan hamba, hakikatnya perbuatan Allah. Misalnya, ya, kita nulis, jadi ada ide yang dalam pikiran kita lalu kita menulis, sehingga timbullah ada kalimat dalam kertas yang tertulis. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Kita yang menulis atau pena? Nah, kalau kita yang menulis, kalau nggak ada pena, kira-kira ada apa? Ada. Kita yang menulis kata kita, penanya nggak ada, gini-gini aja. Jadi sebenarnya yang mungkin ada tulisan itu pena itu. Tapi si pena ini tidak bisa buka kalau kita
mubasharah peserta. Padahal sebenarnya walaupun peserta kita yang menggerakkan balon pena, itu juga geraknya Allah, kita tidak bisa bergerak kalau nggak digerakkan Allah. Ada namanya tawalud. Nah, tawalud ini terlahirkan. Misalnya kita melemparkan batu untuk mengambil buah mangga. Ya, ada buah mangga kita lempar. Nah, begitu sudah kita lepas dari tangan kita batu tadi, ternyata bukannya buah mangga, malah batang mangga yang kena. Karena batang mangga yang kena, artinya batu itu muncul. Kenalah orang yang dekat batang itu pecah kepalanya. Siapa sebenarnya yang membuat dia ya sampai luka pecah kepalanya? Kenapa? Tidak ada kehendak daripada yang melempar. Yang melempar itu berkehendak melempar buah mangga, tapi terselip ternyata kena batang mangga sampai masuk kena kepala orang. Nah, ini namanya tawalud. Baik yang mubasharah maupun tawalud itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan Allah. Nah, bagaimana kita melihat, memahami itu adalah perbuatan Allah. Jadi bukan perbuatan kita. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan itu. Nah, kita melihat semuanya itu adalah geraknya dari Allah. Nah, begitulah seterusnya. Dari semua perbuatan, dari semua sifat-sifat yang kita lihat semua adalah sifat Allah. Sehingga ada sebuah Quran ya, ketika dalam riwayat Fakir ya, wa bizni Allahumma bika bi maratib wujudika bi syuhudika hatta la ashhada ghaira af'alika wa sifatika bi wajhikal haq la ilaha illallah. Sampai-sampai aku tidak lagi melihat kecuali sifat dan perbuatan Allah. Nah, jadi tidak lagi melihat sifat makhluk, sifat perbuatan makhluk. Nah, yang terlihat sifat Allah dan perbuatan Allah. Bagaimana kita bisa sampai ke pemahaman? Mudah-mudahan kita ditunjuk oleh Allah. Saya kira demikian Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu. Ya, sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam berikutnya kita ada yang mau bertanya yang jelas itu sudah. Seringkali kalau ada dia ibu atau itu kalau dia itu mengatakan oleh beberapa orang dari orang satu persatu untuk orang lain. Pertanyaannya adalah bisa nggak menyebut 10 orang sekaligus kemudian mempraktikasi? Saya pernah bertanya kepada putra Buya. Ini kami ya namanya saya masih belum dia bolehkah kesempatan itu mengirim kepada 10 orang sekaligus dengan praktikasi tidak sama-sama. Yang kedua, kalau ada orang mengaku ini rumah siapa? Rumah saya. Tetapi hakikatnya adalah rumah saya. Bolehkah kita mengaku kalau kita yang orang ini milik siapa? Jawabannya milik saya. Cuma itu. Boleh nggak kalau misalnya pinjam orang si A dipakai sebelum makan, si B dipakai sebelum makan, atau jamu sekampung itu dipakai sebelum makan bareng, boleh? Boleh, sama aja. Ya. Mau berpihak satu-satu ya silakan, mau bareng-bareng silakan, nggak ada masalah. Tidak berarti nggak boleh kalau bareng-bareng. Kan sudah kita
Semua sedunia ini muslim-muslimat, bukan hanya 2-3 orang. Yang namanya muslimin muslimat sedunia ini dapat semua ada dari setiap sekali. Tapi jangan dikira kalau punya sekali itu dikit. Rahmat Allah itu ya lebih besar daripada dunia ini. Ya, bisa saja bagiannya sekali, tapi kan perawatnya lebih banyak. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau mau bagian sekali-sekali, cuma masalahnya nggak lama aja. Seperti Fatihah, makan waktu. Ini barang kan saya nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ya, dulu kan pernah kita kan. Ketika kita menyebut aku, aku itu duduk di mana? Kalau duduk di syariat, ya mestilah ini rumahku, ini anakku, ini istriku. Itu duduk di syariat. Masa kita katakan rumah Allah, istrinya Allah. Maka kita harus bedakan akunya itu di syariat, dan di hakikat. Jadi jangan labas. Kalau labas itu nggak berkemantang. Kalau sudah nggak berkemantang lagi, itu yang joget-joget pinggir jalan. Nggak berkemantang. Jadi artinya ketika kita akunya ke syariat, artinya ke diri kita. Inilah rumahku, ini mobilku, ini istriku, ini anakku. Itu bisa saja. Tapi kalau kita duduk ya, di akunya itu kepada roh kita, itu bisa duduk di sifat. Nah, roh itu Muhammad namanya Nur Muhammad. Nah, kalau duduk di roh itu artinya akunya duduk di sifat. Tapi kalau akunya duduk di rahasia, itu duduk di zat. Nah, kalau sudah duduk di zat itu tidak bisa diucapkan. Ya, dua medianya beda-beda. Kalau media syariat, perbuatan dan ucapan. Kalau sudah terucap itu syariat itu. Kalau hakikat itu enggak, bukan diucapkan, diyakini. Ya. Kalau sudah terucap itu hakikat lagi. Jadi belajar hakikat itu belajar menumpak keyakinan. Di situ kita bedakan. Jadi kalau misalnya kita berkeyakinan akunya itu di hakikat, akunya benar, itu sudah tidak diucapkan kecuali bagi mereka yang panah. Nah, apalagi kalau dia sudah panah zat, dia tidak tahu lagi dengan dirinya. Yang dia tahu hanya Allah. Dia panah. Nah, jadi yang berkata itulah ya Allah itu. Nah, seperti yang timbul hadis kursi al-insan sirri wa ala sirri. Manusia itu rahasia, aku dia rahasianya manusia. Yang ngomong itu siapa? Ya Nabi yang ngomong. Tapi punya itu kan Allah. Nah, disitulah dia sudah duduk di saat itu sudah mempamerkan diri. Muhammad sudah ada. Yang ada itu Allah itu. Artinya mereka yang sudah sampai ke makom seperti itu bisa saja terucap, tapi dia memahami itu siapa yang bicara. Nah, kayak hadis kursi tadi, al-insan sirri wa ana sirru wa sirri sifatillah wa ibadillah. Manusia itu rahasia aku itu ya rahasianya manusia itu. Ya rahasia itu sifat aku yang tak lain adalah zat aku. Nah yang menyampaikan kata-kata itu Nabi, tapi bukunya itu Allah. Di situ artinya Nabi sudah panah. Dia sudah tidak ada yang ada Allah. Tapi kalau model-model kita ini saya aku itu ya saya itu Pak.
Jadi kita tempatkan aku ya, coba kita teliti. Kan sering kita katakan ini rumahku, ini bajuku, ini tubuhku, ini anakku. Nah, yang punya yang mana? Yang namanya Pak Darmo yang mana? Sudarmono. Darmono. Sudarmono. Pak Sudarmono itu yang mana? Yang mana Pak Sudarmono itu yang mana? Kalau itu mah tubuhnya sudah. Ya. Itu ini Sudarmono itu dada Sudarmono. Yang Sudarmono yang mana? Akunya itu enggak. Akunya yang mengaku-ngaku itu. Ini Sudarmono sebenarnya enggak ada. Sudarmono itu punya. Kira-kira tubuh ini bisa hidup nggak kalau ada ruhnya? Berarti yang ngaku itu ruhnya, bukan mulut. Nah kalau mulut ruhnya Sudarmono. Nah kalau ini punya itu yang mengaku itu kan ruhnya. Jadi mulut nggak bisa bicara. Mulut kita ini nggak bisa bicara. Yang bisa bicara itu. Kalau mulut bisa bicara, mestinya mayat masih punya. Ya kan? Kenapa? Karena mulutnya masih ada. Kacopot. Sama aja. Kalau mata itu bisa melihat, mestinya mayat masih bisa melihat. Kalau mata mayat nggak copot. Tapi kenyataannya si mayat sudah ngomong, si mayat sudah nggak bisa apa yang melihat lagi. Itu menunjukkan sebenarnya yang melihat bukan kita, yang ngomong bukan mulut, yang melangkah bukan kaki. Kalau kaki bisa melangkah, mestinya si mayat masih bisa lihat, yang punya kaki. Itu menunjukkan yang melangkah bukan kaki, yang berjalan bukan kaki. Nah, ini yang disebut hati. Nah, itu yang punya Pak Sudarmono yang hati. Nah, makanya kalau sudah diucapkan secara sederhana, ya, boleh saja ini rumahku, ini anakku, kan syariat, tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke hakikat, itu ya, tidak boleh. Ya. Jadi kuda itu masuklah ke alam. Yang aku itu adalah ruh kita. Tapi ruh kita ini juga kan sebenarnya tidak punya kemampuan secara mutlak. Karena hidupnya ruh pakai ayat Allah, melihatnya ruh pakai bahasa Allah. Kalau begitu yang itu Allah itu, yang berarti Allah itu. Oleh karena itulah maka ya kita di mana duduknya. Nah, kalau duduk bisa lihat, bisa saja ngaku-ngaku rumahku, mobilku. Tapi kalau sudah duduk ke hakikat tidak bisa. Ya, yang punya Allah. Tapi jangan pula ini mobilnya Allah. Ya. Nanti diikat polisi. Kan? Nah, saya kira itu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pelaku peneliti untuk di diri saya. Sepanjang saya jalan ke Bukit Tinggi itu ada benteng Tekok. Di Bengkulu ada istana Presiden Soekarno. Di Gesting itu ada rumah sakit Belanda. Pertanyaan saya, Bu ya, mereka itu sering hilir mudik, padahal Krui itu bagus dan indah. Saya pernah diceritakan bahwa di Krui itu mayat dimasuki tentara Belanda karena banyak orang tahu. Apa demikian, Bu ya? Mohon jawabannya. Ya, karena Allah berkata. Singkat.
Karena Allah berkehendak supaya dari miskin ada berarti rumah sakit itu. rumah sakit. Ya karena Allah berkehendaknya ditempatkan di situ. Kenapa masalah ya? Enggak boleh kata apa itu. Abu yang kata kawan saya yang menerangkan itu banyak orang-orang tasawuf itu. Jadi saya karena Buya Putra daerah sana, saya mohon penjelasan Buya buat saya. Mungkin juga saya belum dari mungkin saja saya tahu itu memang banyak yang orang tahu. Ada saya Muhammad ya, ada di daerah sana juga ada saya Kalimantan, ada juga saya Suci. Kalau di Kembangan ada saya Bau. Termasuk makam Sunin Sakti itu ada terus. Mungkin saja begitu, cuma ya saya nggak tahu persis. Tapi yang jelasnya memang ada orang-orang tasawuf di daerah sana. Ini saja. Kalau itu bapak teruskan penelitian. Mungkin kalau ada lagi, Buya, ini dari jamaah online. Buya, tolong penjelasannya mengenai tajalli dan fana dan apa perbedaan. Baik, ini apa perbedaan tajalli dengan fana? Kalau tajalli itu bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia menampakkan itu tajalli. Ada istilahnya tajallita kepada sifat, tajallita muncul menjadi sifat. Ini misalnya kajiannya di alam 7 dan di alam pada kan disebut dengan satu hak. Itu belum ada segala sesuatu. Karena untuk keadaan manusia, bahwa bukan orang saya ini berpendapat sembunyi, saya suka untuk kenali, maka kita makhluk maka menampakkan diri menjadi dosa. Dosa itu penampakan yang pertama. Atau yang disebut dengan tajalli awal bentuk satu. Kemudian menampakkan diri lebih jelas lagi menjadi Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad menampakkan diri lagi menjadi Nur Muhammad. Jadi sebenarnya itu dia itu. Nah, kayak ini dibaca. Ini maksudnya. Ya, kita pakai baju. Coba teliti, coba telusuri bajunya dari apa? Dari kain. Kain dijahit menjadi baju. Jadi kain ini menampakkan diri menjadi baju. Nah, kain itu asalnya dari benang. Benang itu dari mana? Dari kapas. Jadi kapas menampakkan diri menjadi benang. Benang menampakkan diri menjadi kain, kain menampakkan diri menjadi baju sehingga bisa dipakai. Nah, jadi sebenarnya apa? Jadi kapas sebenarnya. Ya, cuma karena alamnya berbeda, namanya pun berganti. Nah, setelah kapas dipintal menjadi benang, nggak lagi disebut kapas karena wujudnya sudah beda, alamnya sudah beda, alam benang. Benang padahal sebenarnya benang dia kapas itu. Nah, begitu juga tajalli zat kepada sifat Muhammad. Siapa sih Muhammad? Ya Allah itu. Tapi karena alamnya berbeda, wujudnya berbeda, maka namanya juga berganti. Tidak disebut lagi Allah Muhammad. Karena sebenarnya ya Allah itu. Maka tidak bisa disebut Allah. Kenapa? Namanya berbeda. Muhammad namanya. Maka disebut Muhammad itu kekasih Allah, sifat Allah. Ya. Nah, begitulah rahasia menampakkan diri kepada nyawa atau ruh menampakkan diri kepada tubuh. Itu konsep tajalli. Ya.
rahasia kan tersembunyi, ada di diri kita. Rahasia itu menampakkan diri kepada ruh. Ruh menampakkan diri kepada tubuh. Jadi kalau mau melihat apa kerja ruh kita, lihatlah kerja tubuh. Jadi kalau yang paham, yang berbuat itu bukan tubuh, adalah ruhnya. Sedangkan ruh itu tidak bisa berbuat dengan mutlak. Kenapa? Karena kodrat yang kuasa yang dia pakai kodrat Allah. Hidup yang dia pakai adalah hayat Allah. Berarti Allah itulah yang berbuat. Hakikatnya, nampaknya Pak Darmono yang bertanya. Nampaknya begitu. Padahal sebenarnya ruhnya itu yang bertanya. Ruhnya itu tidak bisa bertanya kalau nggak digerakkan oleh Allah. Berarti Allah itulah sebenarnya yang memerintahkan untuk bertanya. Itu namanya kita melihat saja. Nah, yang fana itu melenyapkan atau menghilangkan, meniadakan. Jadi yang ditiadakan adalah kita sebagai hamba, sifat kehambaan yang diisbatkan sifat ketuhanan. Jadi artinya sifat fana itu artinya menidakkan. Salah satu konsep fana ya. Fana itu bukan jadi. Ini yang harus kita bedakan. Ya. Misalnya Pak Darmono tenggelam di laut. Ya, bukan jadi laut, tapi tidak kelihatan lagi Pak Darmono-nya. Laut itulah. Ya. Karena dia sudah tenggelam di laut, tapi Pak Darmono bukan jadi laut. Nanti kalau lautnya kering, normal lagi. Jadi jangan dipahami kalau Pak Darmono tenggelam dalam lautan marifat itu jadi Tuhan, bukan. Ya, qadim tetap qadim, mudas tetap mudas. Mudas tidak akan pernah jadi qadim, qadim tidak akan pernah jadi mudas. Yang namanya benang, Pak tetap benang, bukan kapas. Ya. Tetapi hakikatnya benang itu yang kapas kan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tenggelam dalam lautan ma'rifat, oh dia sudah jadi Tuhan, bukan, salah. Ya, dia bukan jadi Tuhan, cuman dianya nggak ada. Ya. Jadi kita mengkaji tasawuf bukan menjadi Tuhan, bukan, itu keliru besar. Gitu ya. Kita mengaji tasawuf meniadakan keakuan diri. Nah kalau kita sudah nggak ada, maka yang ada itulah yang ada. Siapa yang ada? Ya Allah itulah yang ada. Gitu ya. Jadi kita meniadakan diri, bukan diri. Nah, di sini ya harus pada jeli kita memahaminya. Kenapa? Ya kaji tasawuf ini kan ibaratnya apa? Ibarat meletakkan Allah di ujung tanduk. Kalau dia pas, selamat. Ya. Tapi kalau dia tidak pas, bisa tergelincir, jatuh, pecah. Nah itu yang sering. Ya. Salah paham. Misalnya ada guru ma'rifat mengatakan, kamu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah karena dia nggak ngerti, akhirnya ditinggalkan. Betul dia sholat. Dia nggak paham, yang ngomong itu siapa? Guru ma'rifat, guru hakikat. Nah, karena guru hakikat yang ngomong mesti kita pahami secara hakikat juga. Ya. Jangan bahasa hakikat dipahami dengan syariat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kan kuncinya kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Ya. Kalau masih mengaku kita yang sholat, belum ma'rifat namanya. Kan kalau kamu sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah, ya. Kamu tidak boleh lagi sholat, kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Gimana ceritanya kita yang sholat, berdiri kita kodrat Allah, maunya kita iradat Allah, bisa baca ini dan itu ilmunya Allah, melihat kita basarnya Allah, mendengar kita samanya Allah. Yang punya kamu kan? Itu yang kau pakai itu dihaku semua. Maka hakikatnya al-abid wal ma'bud wahid.
yang nyembah dan sebagainya dia itu. Kalau tapi yang mengerti, yang sudah paling bahasa. Ya. Az-zakir wal maqbul. Ya, yang mengingat ya dia yang diingat itu. Kita nggak bisa sholat nggak? Pakai apa kita sholat? Nah, cuma karena kita masih duduk di syariat, ya kita mengaku Allah yang sholat, Allah yang baca ini dan itu. Tapi coba gali lebih jauh. Nggak ada punya kita itu yang mempanahkan, menghilangkan keakuan, mempanahkan. Jadi panah itu kan nanti ada tingkatan, ada panah apa, panah sifat, ada panah asma, ada panah besar. Nah kalau panah apa, nah itu yang ya masih kasar Pak. Ya, kadang-kadang mengguling-guling itu panah apa. Nah, kalau nggak bisa mengendalikan, saya tahu. Ya nggak usah panah apa. Tapi kalau Allah berkehendak, akulah yang bisa mengatakan. Nah, yang harus kita hati-hati itu panazat. Panazat itu ya dia nggak kelihatan ya perubahannya. Masih ngobrol. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi saya kemudian ada guru, ada tamu, ya, ada tamu. Ngobrol lah kami bertiga. Masuklah bincang-bincang masalah kematian. Nah, jadi kata si tamu tadi Pak Kiai, tolong Pak Kiai kira-kira umur saya berapa tahun? Kata Pak Kiai, kan urusan Allah, ngapain kita urusan umur? Ya tunggu aja kapan mati. Bukan, kalau kita sudah tahu kematian itu kan kapan matinya kan kita bisa siap diri. Saya sudah tahu arahnya. Jadi si tamu ini ingin membanggakan diri bahwa dia tidak tahu. Ingin ngetes kalau dia itu. Nah udahlah, kata Pak Kiai, saya bicara. Enggak Pak Kiai, kalau kita sudah tahu kapan mati, kan bisa bersiap diri. Nah Pak Kiai kalau ketawa aja, merokok, rokok, minum kopi, ya udah nggak usah dikira itu. Dia bisa terus. Nah karena bisa terus, dia bisa juga 3 hari lagi. Kaget orang itu. Masa bagi 3 hari lagi sehat begitu? Ya, kalau mau 3 hari kemudian datang kita ditawarkan kita pas mati di tempat. Itu yang istilahnya panasai. Nggak kelihatan perubahan. Ngobrol masih ketawa, masih ngerokok. Tapi kita nggak tahu isi hatinya. Nah, itu yang kata Rasul, berhati-hatilah kamu ketika dekat dengan orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, karena kita nggak tahu isi hati. Itu apa yang diomongannya bisa sudah tahu. Nah, jadi itu baik. Jadi artinya panah itu artinya meniadakan yang ada pada diri kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah. Kalau tak jadi itu sudah menampakkan diri kepada sebab. Kira itu saja. Terima kasih. Mungkin karena insyaallah kita akan kali ini dan Islam dari iman dan bisa tentu ada rahasia. Mungkin kita akan هل أتى على الإنسان حين